Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CPNS. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup serius. Kita akan membahas tentang tingginya kriminalitas di Kota Medan, di mana kriminalitas itu merupakan isu yang bukan hanya soal keamanan, tapi juga berkaitan erat dengan isu kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat tentunya harus menjaga persatuan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Baik, bersama saya sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Rival selaku aktivis sosial di Kota Medan. Bagaimana Bapak, kabarnya sehat? Sehat, terima kasih. Oke. Alhamdulillah Ibu sehat. Yang ketiga ada Bapak Andre selaku akademis hukum pidana. Bagaimana Pak, sehat? Sehat. Baik, pertama kita akan berbincang dulu ke Bapak Andre selaku akademis hukum pidana. Di mana belakangan ini kita sering mendengar nih di Kota Medan tentang kriminalitas Bapak, baik itu dari yang ringan apa yang berat ya Bapak ya. Bisa dijelaskan Bapak sedikit tentang apa nih yang sebenarnya terjadi di Kota Medan tentang kriminalitas Bapak? Baik, terima kasih Bu Nisa atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Andre Surbakti, saya lulusan S1 dari Universitas swasta terbaik di Indonesia, S2-nya juga dari Universitas Negeri terbaik di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai Medan, ini sebenarnya sangat kompleks sekali menurut saya. Dari data yang saya catat aja, awalnya pada tahun 2023 itu tercatat lebih dari 2.400 kasus pencurian berat, dan ada juga 300 lebih kasus pencurian ringan. Bayangkan, ini angka tertinggi di Indonesia. Bahkan ada di suatu polsek di Medan, kalau nggak salah namanya Polsek Medan Sunggar, itu pelaporan kriminalitasnya itu per hari sekitar 20-30 kasus. Ini lebih tinggi dari pelaporan kepada polda-polda di sekitar lain, di polda di sekitar daerah lain. Ini sebenarnya sangat merisaukan ya, sangat mengganggu keamanan masyarakat di Medan. Dan ada yang terakhir kemarin kasus pemukulan seorang TNI di Medan. Kita bayangkan saja seorang TNI itu bisa dipukuli oleh warga sipil biasa. Jadi kalau menurut saya ini jelas bukan soal kriminalitas biasa lagi, tapi sudah menyentuh ranah stabilitas dan sangat mengancam rasa aman dan rasa sosial warga. Berarti kalau dibilang dari jumlah angka pendudukan di Indonesia dengan jumlah kriminalitas yang terjadi di Kota Medan itu sendiri, berarti kriminalitas yang ada di Kota Medan ini cukup banyak ya Pak? Wah, tinggi sekali kalau kita berbicara mengenai kriminalitas ya. Berarti itu sudah menyangkut isu kebangsaan ya Pak ya? Ya, saya takutnya banyaknya kriminalitas di Kota Medan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah. Apalagi kalau warga merasa itu pemerintah tidak bisa melindungi. Jadi sebenarnya tingkat kriminalitas ini bukan lagi soal kriminalitas biasa. Ini soal bagaimana kita menjaga dan mencintai tanah air kita. Oke, terima kasih Pak selaku akademis hukum pidana sudah menjelaskan nih tentang kriminalitas yang ada di Kota Medan. Baik, yang kedua kita akan berbincang dengan Bapak Rival selaku aktivis sosial di Kota Medan, yang dimana yang bersentuhan langsung nih dengan masyarakat. Bagaimana Pak dampak dari kriminalitas ini Pak, dilihat dari sosialnya Pak? Ya, begini ya Bu Nisa, dampak dari tingkat kriminalitas yang tinggi ini cukup luar biasa, cukup signifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat di kelas menengah dan kelas bawah, karena mereka adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan para kriminal-kriminal ini, seperti itu. Mungkin kalau orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang yang rumahnya mewah, pagarnya tinggi, mereka tidak akan
pernah bersentuhan langsung atau mungkin jarang bersentuhan langsung dengan para kriminal-kriminal ini. Yang jadi korban-korban dari para kriminal ini, yang pertama kali menjadi korban adalah ya masyarakat kecil dan masyarakat menengah, yang dimana mereka yang setiap hari beraktivitas keluar rumah, mereka setiap hari berjalan-jalan mungkin, atau mereka bahkan melakukan kegiatan usahanya di daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi seperti itu. Jadi dampaknya ini akhirnya masyarakat menjadi takut untuk beraktivitas, masyarakat menjadi takut mungkin untuk membuka usaha, karena ketika mereka membuka usaha ada saja preman-preman yang datang meminta pungli, ada saja orang-orang yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu datang dan akhirnya merugikan mereka, atau bahkan yang terparah sampai usaha mereka mungkin bisa saja malam-malam dicongkel orang dan dirampok seperti itu. Jadi ini sangat meresahkan. Tingkat kriminalitas yang tinggi ini betul-betul berdampak kepada masyarakat dari segi sosial dan dari segi juga perekonomian mereka seperti itu. Dan walaupun dengan kriminalitas ini tinggi dan kita sering mendengar di media sosial maupun di kanal berita di internet bahwa banyak kriminalitas yang terjadi di Medan, tapi ada kabar baik di mana pada Ramadan 2025 ketika TNI, polisi dan Satpol PP itu melakukan razia gabungan untuk memberantas kejahatan ini, tingkat kejahatan di Medan itu tingkat kejahatan di Medan itu turun sekitar 27%. Artinya apa? Sebenarnya kalau negara dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bertugas mengamankan masyarakat ini, bertugas mengamankan wilayahnya, ketika mereka hadir, maka kejahatan itu bisa diturunkan signifikan. Berarti kehadiran negara ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Medan saat ini, karena penyebab terbesarnya kriminalitas ini bukan hanya saja ada orang jahat, tapi orang jahat yang akhirnya dibiarkan oleh negara seperti itu. Jadi kuncinya harus ada kolaborasi ya Pak ya, dan kehadiran negara itu sendiri di masyarakat ya Pak ya. Ya benar sekali. Jadi ketika negara itu hadir, negara itu memberikan memberikan rasa aman kepada masyarakat, memberikan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, maka secara langsung maupun tidak langsung maka tingkat kriminalitas ini akan menurun dengan sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali Pak penjelasannya. Mungkin ini suara hati masyarakat ya Pak ya, untuk keamanan yang ada di Kota Medan itu sendiri. Baik, yang ketiga kita berbincang langsung dengan Bapak Yusril selaku ASN Kementerian Hukum di Kota Medan. Apa sih Pak sebenarnya peran dari ASN itu khususnya dalam menghadapi nih situasi kriminalitas di Kota Medan ini Pak? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya cukup menggugah hati saya dari data yang telah disampaikan dari Pak Andre tadi. Cukup tinggi tingkat kriminalitas kita di Kota Medan ini. Khususnya aktivis sosial kita ada Pak Rival yang telah menyampaikan keresahannya, di mana para masyarakat melakukan tindak kriminal yang seharusnya tidak harus untuk dilakukan. Nah, peran strategis, sebenarnya peran yang menjadikan pertanyaan ini peran dan kolaborasi terhadap masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait sebenarnya. Peran kita sebagai Kementerian Hukum ini sebenarnya ada 3. Yang pertama yaitu adalah peran preventif, upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini kita punya regulasi di mana kita mengharmonisasi undang-undang yang kita punya dengan stakeholder yang terkait dan pembaruan undang-undang yang sudah diterbitkan oleh kita, negara. Yang kedua adalah peran represif, ya ini peran penegakan hukum. Nah, karena kita sifatnya adalah regulasi, harmonisasi, sosialisasi, mengedukasi, maka peran kita adalah untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait seperti penegakan hukum, ya ini ada kejaksaan, kepolisian, maupun stakeholder yang berkaitan. Nah, terus kemudian ada peran yang namanya pembinaan narapidana atau pembinaan yang
melakukan kriminalitas. Karena kita sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, kita di bawah payung Kementerian Hukum dan HAM itu ada namanya lembaga pemasyarakatan, di mana para narapidana, para pelaku kriminalitas itu dibina di sana. Nah, karena pisah kementerian maka ada upaya koordinasi lagi dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, apa kaitannya dengan kebangsaan? Nah, kita sebagai Kementerian Hukum bukan hanya melaksanakan administrasi hukum saja, tapi kita juga menjaga cinta tanah air, terus menjaga keutuhan bangsa, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan publik masyarakat terhadap negara. Gitu. Jadi sebagai seorang ASN di Kementerian Hukum ini bukan hanya bekerja di balik layar aja ya Pak ya, tapi juga bagian penting untuk solusi dari kriminalitas di Kota Medan, tentunya di bagian kebangsaan ya Pak ya. Ya benar, kita kan Kementerian Hukum yang dimana wajah kita ini adalah tombak pertama bagi masyarakat untuk meningkatkan keadilan dan menurunkan kriminalitas di masyarakat. Baik, dari diskusi ini kita belajar bahwa kriminalitas tinggi di Kota Medan bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah kebangsaan. Dampaknya dapat menggerogoti rasa aman, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Namun dengan sinergi baik dari aparat, ASN maupun masyarakat, kita bisa menekan angka kriminalitas. Semoga ke depan kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai masyarakat yang patuh akan hukum, kita bisa berperan aktif nih menjaga keamanan dan persatuan. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan pendengar setia sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.